Selamat sore Pak Dika. Selamat sore. Pak, dari mana nih Pak Dika kok kelihatannya? Ya, tadi dari Jakarta flight kita jam 12, tapi karena cuaca yang kurang bersahabat akhirnya kita turun 3 jam di atas. Ya, momentum tanggal 10 November ini kan dari pahlawan. Iya benar. Memang saya agendakan untuk berziarah kepada almarhum pahlawan kita, pahlawan yang kita selalu puja-puja, Bung Tomo, yang lahirnya pun di Jawa Timur ini. Ya, kebetulan barusan kita berziarah ke makam beliau untuk mendoakan beliau, semoga beliau husnul khotimah karena perjuangan beliau, apalagi beliau meninggalnya juga di Tanah Suci pada saat beliau berangkat haji. Meninggalnya kemudian oleh keluarga dipaksa untuk dimakamkan di Indonesia. Nah, momentum Bung Tomo Cup yang kelima ini, kemarin saya koordinasi dengan putra bungsu Bung Tomo, Pak Bambang Sulistomo. Mas Bambang Sulistomo juga beliau akan hadir di gelaran ini. Begitu juga ada namanya Pak Ahmad, usianya udah 90 lebih, beliau adalah angkatan 45, pejuang pahlawan yang masih ada sampai sekarang ini, dan beberapa veteran juga akan hadir. Karena melihat gema dan hiroh gelaran Bung Tomo ini sangat luar biasa sekali. Sampai Kendari itu ada yang naik motor, sampai Sarawak itu ada yang bawa kendaraan sendiri, mereka hadir ingin tahu seperti apa gelaran Bung Tomo ini. Karena sejarah Bung Tomo pada 102 tahun yang lalu, bagaimana beliau mengorbankan dirinya, bahkan berpidato tanpa memandang apa agamanya, apa golongannya, dari kalangan mana, dari Maluku, dari mana dan sebagainya. Ketika orang Indonesia kita bisa bersatu untuk melawan Inggris pada saat itu. Jadi semoga Bung Tomo Cup ini di dalam konteks Kicomania ini kita mampu menghadirkan giroh dan semangat marwah yang luar biasa terhadap perjuangan Bung Tomo pada saat itu. Nah, ini juga ada humasnya panitia dari kepanitiaan kita Bung Tomo Cup, Pak Mariono, Pak Yono saya panggil. Terus gimana, Pak? Dan untuk persiapannya gelaran Bung Tomo Cup 5 sampai saat ini sudah sampai mana nih? Kalau kita bicara persiapan, ya jauh-jauh hari sudah 3 bulan lebih ya Pak ya? Iya, sudah 3 bulan lebih itu kita sudah mempersiapkan mulai dari keamanannya seperti apa, kemudian izinnya di GOR itu seperti apa, kemudian ya alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Dispora Sidoarjo dan Polres, Polsek yang sudah memberikan kita waktu, memberikan tempat, dan memudahkan kita untuk mengurus perizinan, karena memang momentum Bung Tomo Cup ini sebagai hal yang memperingati 102 tahun perjuangan arek-arek Surabaya, arek-arek Indonesia yang ada di Surabaya pada saat itu di depan Hotel Oren ini. Dan info terakhir untuk jumlah peserta sudah di angka berapa ini? Jumlah peserta, nah ini ada bendahara, kalau saya tidak salah tadi beliau Bu Ira menyampaikan jumlah peserta sekitar yang terdaftar itu sekitar 1.300 berapa ya Bu Ira ya? Sampai detik ini. Dan itu sudah transfer. Jadi kalau kebiasaannya lomba burung itu tidak mereka membeli di lapangan, untuk kali ini tidak. Jadi pesan 1 kali 24 jam dia langsung berangkat. Jadi nggak biar tiketnya nggak kebongkar ya. Betul. Dan tiket itu aman. Aman. Untuk kelas favorit di Bung Tomo Cup 5 ini apa ini? Jadi kelas favorit. Jadi gini, kalau boleh saya jelaskan, kita ini kan menyajikan tidak hanya dari kalangan sultan bahasanya orang sekarang ya, kalangan masyarakat menengah ke atas. Akan tapi kita ini dari BNR selalu mengutamakan dari kalangan ke bawah dulu, dari akaran grassroots, dari kalangan masyarakat bawah. Ini biar tahu bahwa piala kita pun dari miniatur Hotel Oren itu yang beratnya 5 kilo. Yang tadi 5 kilo. Yang tadinya piala ini hanya kelas 300 ke atas, kemudian Pak Yono memberikan masukan kepada saya, Pak, kenapa tidak kelas rakyat juga diberikan? Akhirnya oke, kelas rakyat, karena kita motivasi untuk mengadakan perlombaan ini lagi-lagi untuk mengingatkan kalangan muda, saudara-saudaraku kita semua dari Kicomania itu, bahwa perjuangan dulu ada pejuang pahlawan yang namanya Bung Tomo yang luar biasa untuk mengobatkan semangatnya juang. Nah, semangat juang pada 102 tahun yang lalu. Lama ini kan gelarannya selalu di Surabaya sama Sidoarjo. Apa nggak ingin pindah ke kota lain?
Nah, jadi gini, kalau rotu sudah di Jabodetabek itu kita sudah lakukan rotunya. Rotu Bung Tomo, di Jawa Tengah pun sama. Nah, kenapa di Surabaya? Karena ini permintaan dari keluarga, keluarga Bung Tomo, Mas Bambang Sulistomo terutama. Beliau minta bahwa gelaran ini diadakan di Surabaya. Dan penggagas pertama kali gelaran ini sahabat saya juga, Pak Budi Tirobo. Biasa dipanggil Pak Haji Robot. Pak Haji Robot. Ya, robotnya aja yang haji, budinya tetap agama lain. Beliau dan sahabat saya, kita biasa bercanda seperti itu. Jadi beliau salah satu penggagas Bung Tomo, dan kemudian saya ada benang merah dengan keluarga Bung Tomo, saya mengiyakan ya. Akhirnya saya mengamini itu. Walaupun sekarang kita beda IO, kita bisa melihat saya dengan Raja Wali Korporat, dengan Asep, dengan Pak Budi, dengan PBI dan EO yang lain sangat dekat ya. Apalagi dengan independen, tadi laporannya Pak Mario terkait dengan Pak Bambang Dewa juga 1000% mendukung dari kalangan masyarakat independen yang ada di wilayah Sidoarjo ya. Kemudian beberapa komunitas Pak Mario juga menyampaikan dari Cucak Ijo dan Murai Batu, ada 2 komunitas. Kenari ada 6 komunitas. Ya, jadi kita utamakan dari masyarakat ke bawah. Akar rumput ya. Akar rumput. Ya, akar rumput. Jadi kalau ditanya tiketnya, kita tidak mahal-mahalan tiket. Kita tidak tinggi-tinggian tiket. Akan tapi yang kita cari adalah momentum kita bertemu, bersilaturahim, kemudian mengenang jasa-jasa pahlawan pada saat itu. Itu intinya. Jadi kita enggak hebat-hebatan atau sultan-sultanan, tidak. Kita juga rakyat biasa, kita rakyat jelata. Kita hanya ingin memperingati perjuangan 102 tahun perjuangan arek Surabaya, arek Jawa Timur, arek Indonesia dan Bung Tomo. Dan untuk harapannya dari gelaran Bung Tomo Cup 5 ini apa Pak Dika? Harapannya? Harapan saya adalah, saya ulangi lagi bahwa momentum ini adalah memperingati perjuangan beliau. Yang kedua, kita bersilaturahim dengan para veteran dan pejuang 45 yang masih ada, masih hidup, masih diberikan keberkahan oleh Allah. Yang ketiga, bersilaturahmi dengan Kicomania di seluruh Indonesia. Tadi tak sampaikan bahwa ada yang dari Sarawak, ada yang dari Kendari itu bawa 1 bis, ada yang dari Bali, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya. Kita kumpul jadi satu tanpa membeda-bedakan apa IO kita, tanpa membeda-bedakan apa golongan kita. Yang pasti kita adalah warga negara Indonesia dan layak untuk memperingati perjuangan 102 tahun Bung Tomo. Ya, mungkin saya sholat dulu karena ini maghrib. Saya sudah. Baik, untuk saat ini wawancaranya sekian dulu. Nanti akan ada update lagi setelah Hamin 1 gelaran. Siap. Oke, Mas Yusuf, terima kasih.